Keren. Itu kesulitan. Keren. Anjing lu. Keren. Kita aja. Kalau misalkan nih, kira-kira lu diajak ke Cina. Di otak gue tuh stand up harus keren. Iya, benar-benar. Wah, hancur nih. Nah, lu di Jogja siapa yang bikin lu begitu? Ada Hibzi. Waduh. Ini ada Hibzi. Langsung aja Hibzi. What's my age again? What's my age again? What's my age again? Karena di umur lu segini kelakuan lu kayak nggak umur segini gitu. Ya, itu judul lagunya Blink-182. Lagunya itu bercerita tentang itu, orang yang nggak bisa dewasa gitu. Gimana lagunya, Pak? What's my age again? What's my age again? Halo semuanya, kembali lagi di GCL Show season kedua. Udah season lah. Sorry kita habis break kemarin seminggu. Break seminggu. Enggak, tapi ini episode perdana dengan setnya beda nih. Iya, setnya masih sama, cuma ganti kursi doang. Kursi beda kan? Kursi beda kan? Season 2. Sofa kemarin. Kemarin mah sofa apa itu sofa Sama yang ada karpet hitam no. sofa yang Hibzi beli itu kayak ini ya berjeblos ya. Yang mana? Yang itu Hibzi beli. Nggak enak, suka Kesalahannya beli di belakang handphone itu. Terlalu lega itu. Korupsi lagi aja. Ya Allah. Korup semua sini. Lu paling gede korupnya, pakai buat sunatan. Yang gede mah yang paling gede pencuri AdSense tau. Ya guys, jadi kita tuh AdSense kita hilang. Sempat dicuri. Sempet, kita nggak tahu hilangnya kemana ya. Bukan sempat dicuri, udah hilang itu. Hilang, pokoknya hilang sekitar 60 juta gitu. Kacau dah. Kalau ada yang ngerti-ngerti IT bisa melacak, kira-kira langsung hubungin aja email GCLS. Kontak, kita minta tolong, nanti kita bayar. Kayaknya udah tahu Untuk sih. username sama password YouTube kita itu adalah Nggak usah itu mah. Nggak usah email aja dulu. biar langsung diurusin. Nggak usah. Gara-gara email aja kayak dulu. gitu ini nyuruh orang maling lagi aja. Kirain semua temen di dunia ini. Wede. Tapi bawaan lu kan? Tapi bawaan lu. Wah, ebel. Semua yang urusan sama dia nggak beres. Selalu iya nggak beres. Selalu nggak beres. AC nggak beres. Ini udah dingin. Ya sebelumnya. Ya udahlah, itu mah jangan bahas, Bro. Rumah juga kita berdua hippie. Rumah ya. Bawaan Lu. dia bener. Bawaan dia. Tapi gua nggak pakai dia. Iya, tapi bawaan lu. Ya gua cuma kenalin orang. Iya, Gua mau lu. pakai. Bawaan lu juga. Yang beres. Nih, kita ada temen nih yang bisa nih. Siapa tahu yang pada mau renov rumah. Lu mah sama bapak lu. Lah kan anak komunitas support bantu, cuman emang gua nggak Tapi pakai. bawaan lu nggak? Iya. Ya udah. Ya udah sih, tapi Nggak ada yang beres bawaan lu. ya gua Iya, kan akuin gua aja. tahu. Tata Iya, gage, cuma tata gage, ngomong. tata gage. Tata. Dan lu nggak dapat beres dari juga. mana? Dari dia. Dari lu. Gua masih pakai sampai sekarang. Iya. Tapi nggak beres. Iya, nggak beres. Tapi nggak beres, goblok. Ya udah. Supir goblok kan. Tapi ini dia juga punya nih, bintang tamu kita nih, dia punya cerita banyak tentang supir goblok. Sorry kita ngobrol, dia punya supir goblok juga gitu. Kalau hari ini kan supir somong. Supir banyak omong, supir ngeyel, supir ngeyel. Banyak omong, ngeyel Kalau gue gitu. supir goblok. Kalau lu, Uray? Apa? Pinter gua mah. Wih, dipuji. Soalnya perjuangan Nura itu gede banget loh, dari Jakbar ke Sepatan baru berangkat kerja. Buset dah. Pulangnya lagi jauh. Pulangnya lagi, kadang di rumah cuma senyum doang udah berangkat lagi. 75 lagi Ya Allah. Ya Allah. Tega banget. umurnya. Umurnya. Langsung lah, lu panggil aja Hip. Pakai yel-yel lu. Ya lah. Iya. Orangnya asik selalu mentraktir. Orangnya yoi selalu mentraktir. Dia ke Jogja ku ditraktir. Ku di Jakarta dia traktir. Kenal dengan siapapun, baik dengan siapapun. Inilah dia Bang Awe. Inilah dia, Bang
Terlalu kenceng lu. Gua kalau ketemu lu tuh ya kayak ada apa kerusuhan. Kenapa ya? Enggak tahu. Dalam kesempatan ya. 2 kali kesempatan selalu ada Bang ya, masalah ya. Tapi kalau ketemunya di Sepata. Untuk ini bukan ya? Bukan ini Bang. Nah, insya Allah kalau di sini aman. Kalau di sini Katanya, aman. Bang mau gaji-gajiannya dong Bang, salam promo. Oh boleh deh. Tapi ntar dulu nih di mana nih sayangnya? Gitu katanya. Tapi dia baru datang kemarin Sepata. Gua terakhir kesini ada chaos nih. Ini aman lah tersunatan. Acara sunatan. Set sampai habis isya. Habis isya. Wareng. Wareng rusuh. Nggak ada apa-apa. Nggak, jadi Nggak ada kayaknya- apa-apa ya, aman ya. Gua sepatan malam nggak bisa. Oh. Siang sampai sore Di ya. rumah ada berarti lu dari siang, sore. Enggak, malam. Iya, tapi sore kan udah datang tuh masih aman. Belum sih, emang saya datang malam Pak. Gara-gara nunggu mie. Sama lagi asik nongkrong. Iya, Pas santainya justru. Pas santainya. Pas chill. Lu juga ada terus kan? Apa? Ya kalau gua kan kalau yang pertama dipanggil emang kan. Kalau yang kedua ya emang lagi ada di situ. Kalau Bang Awe kan emang kondisinya ada di situ mulu. Iya, ya kan. Enggak kok bisa gua kepikiran ke situ gitu kan aneh ya. Pas Iya. banget tuh. Gua makanya pas abis itu kan pas duduk gua langsung senyum-senyum aja ngeliatin Bang Awe. 2 kali nih Bang Awe. Buat yang nggak tahu konteksnya ya. Jadi Bang Awe ini berkunjung ke Sepata. Iya. Setiap dia berkunjung selalu ada kerusuhan. Ada kejadian lah. Ada kejadian lah. Kejadiannya apa? Rahasia. Nonton turnya Bang Awe nanti diceritain di sana ya. Ada di Sepatan. Ada di Sepatan. Jangan langsung itu kan. Nggak langsung. Kan ada berita, tapi gue lu emang sering traktir orang nggak? Oh, Karena iya, lagi Bang. rame nih, Iya, berita lagi rame orang yang sering mentraktir temen itu umurnya panjang. Umurnya panjang. Oh iya bener. Iya, banyak lagi Lu viral tuh 200 kemana-mana. 700 umur 1000 lebih lu. 1300 Lu udah pada nggak ada. Udah pada nggak ada. Lu sendiri Bang. Gua open mic sama anak kecil. Udah anak kecil cucunya Us. Abadi lu. Itu pun lu masih umur 100, tapi kalau lu umur 7.000 Bang. Semua orang Udah ditinggal. kenal, udah gak kenal. Robot lu. Enggak sebenarnya kan makan aja bukan Iya. naktir makan. Tapi gue pernah gue sering traktir awal. Enggak lah, traktir Bang Awe itu setiap misalnya dia ke Jogja nih, ngajak nih. Misalnya Hip, di mana Hip? Muk di mana Muk gitu. Rispo juga ikut semua lah, kumpul, kelatak. Iya, Ntar makan. misalnya ke Makan atas aja, gunung Bang. makan. Ya traktir kan Bang Awe yang Traktir. bayarin. Soalnya kalau kita yang bayarin nggak bisa juga gitu. Dulu di masih Sudirman, itu. gue pernah bukan Sudirman, apa sih Bang di ini Kuningan yang makan teppanyaki. Oh iya Bang Awe juga Nah, itu. ini dia seneng apa? Masih Son. Masyon. Gue pernah juga gue di Gancit gue. Kok pernah lu? Sama siapa? Oh iya teppanyaki itu ya? Gua juga Iya. pernah Gua itu juga pernah. teppanyaki. Mahal itu. Bukan mahal semua. Mahal itu. Masa pernah semua? Pernah, gua yang- Semua orang pernah lu traktir Bang. Lu traktir. Bukan yang itu kayaknya yang jarang. Coba dah lu tanya orang Gue yang di ada di Gancit jalan. habis ngapain itu Gancit. Iya, itu Ya, gue juga makan tuh. aja, makan aja. Wah, itu Tapi dulu pernah ngomong begitu. Wah enak begitu. Makasih ya Wei traktir. Ya udah apa-apa. Ntar lu kalau udah punya duit traktir orang-orang gitu. Iya, gua juga inget itu juga tuh. Gitu. Karena itu ini dari sebenarnya bukan dari gue, dari senior juga suka gitu dulu. Siapa? Om Sam juga suka gitu. Ya kan? Bang Danet juga begitu. Jadi nurun kayaknya. Nggak, berhenti di kita sih Bang. Gua masih. Tapi ini mah ini Dia mah- masih. mah- ini juga gua di Jogja sering ditraktir sama dia. Gue juga Karena sering. belajar dari Karena Bang gua Awe kan gitu. jaga toko gajinya 800 sebulan nggak bisa dengan ini kasihan bukan Tapi lu dari Piko 8 juta. enggak. Bapak lu 10 juta. Wih, itu mah gua. Pengusaha berarti dia jatuhnya itu mah. Lu jaga toko apa? Di Vape Jakarta. dulu, vape itu. Tapi emang sekarang kalau ke Jogja udah nggak ada siapa-siapa, cuma Mukti doang. Untung Mukti nggak ke Jakarta. Kan gue dulu kan gitu ya, kayak Mukti ke Jakarta dong, ke Jakarta. Sekarang untung juga Mukti nggak ke Om Jakarta. Imot kan ada. Iya sih, tapi kan susah main Om Imot ya. Diajak fitness itu akrab kali ya. Diajak fitness. Hotel. Dulu sering banget ke Jogja mesti ada gua. Staycation. Iya, Belum hotel. ada istilah staycation bahkan Iya. ya. Bang Awe ke hotel aja nginep. Seneng tiap hotel hari. mahal juga lu, we. Kenapa, we? Nyobain. Kenapa nyobain, gitu, Pok. Cok? Tapi ngajak anak-anak gitu, ngajak anak-anak. Ya kan hiburan aja. Emang aneh ya? Maksudnya Baik banget lu Bang Awe. Malu Bang Awe. Sumpah dah Ke gua. puncak. Kamarnya di puncak. Yang kamari berata segala, sewa villa
gila, lu tiba-tiba kayak ke Lembang, Lembang apa ya? Bukan lu itu. Iya enggak, tapi maksudnya anak-anak tuh suka diceritain. Lu tuh udah melegenda, Bang. Anak-anak komunitas nih, yang baru-baru. Gue pengen udah punya nama biar bisa ditraktir gitu. Nah, gua nih ya sebenarnya abis Jambore kan kita makan bacem flu. Sumpah gua udah niat mau gua yang bayar tuh. Jambore yang kemarin? Iya, kita gua yang bayar nih gitu. Setelah gak lama udah sebis we kan. Itu ada yang bayar Bang Awe? Enggak. Akhirnya patungan aja. Patungan aja. Sebis. Datang bisnisnya datang. Bang Awe Nggak, kayaknya bisa kita. Iya, Yang bisa habis sendiri. Enggak, tadinya gua ini kalau anak-anak nih Master kalau sini doang kayak bis bro gitu. Wah, satu ayam tuh 200 soalnya. Satu ayam 150 di sana. Akhirnya itu satu ayam yang meja kita tuh. Ya yang paling awal-awal. kalau satu mobil mah 2 ayam lah cukup lah, cuma 2-3 ayam cukup sebenarnya. Tapi Akhirnya kalau ngikut misalnya bro, bis 20 bro. ayam juga baru 4 juta, Pol masa nggak bisa bayarin? Ya kok bukan nggak bisa kan Ngitungnya lama ya, jadi lama dia kan lama. mulu. Iya jadi kayak ini gitu. Lu apa gitu satu-satu. Oh, masalah di durasi. kalau ada yang makan kerupuk lupa bayar. Iya, ntar jadi tanggung jawab dia, dosanya jadi ke dia. Sama sebenarnya lu juga pasti kan ke anak-anak juga begitu sama. Ya cuman kadang lu tuh yang kayak kita makan teppanyaki tuh, gue kaget, gue baru tahu harga itu mahal bener. Kan gue dikasih tau Marcel tuh. Yang mana sih? Yang makan kita Maison habis. apa sih? Maison. Emang gue pernah makan sama itu apa lu? Pernah, yang kita habis acara detik apa tuh, yang sama Marcel sama. Oh iya. Yang gue bawa Pak Sudarman, driver gue. Oh iya. Yang gue bilang, ini kebetulan Pak Awe, ini klien kita yang gue gitu-gituin, bercanda-bercandain gitu kan. Terus kan tuh makan tuh, tadinya kan emang mau gue bikin patungan tuh, ternyata lu yang bayarin. Karena gue nggak ngajak, gue nggak enak. Kan gue yang tapi itu ngajak. Lu kenapa lu nggak gua aja gitu? Gue udah mau bayar, gue udah bilang sama Marcel gue udah mau bayar nih gitu. Terus ternyata udah dibayarin duluan, sama lu udah nggak usah gitu. Terus di Marcel langsung tuh di bawah ngasih tahu, Gen itu tadi lu makan tau nggak berapa? Berapa? Segini. Anjing untuk gue aja. Bukan. Berapa? 10 juta apa? Nggak mungkin anjing. 8 juta. Iya bang. Gua. Mahal di Pak Sudarman. Kata si Marcel 8 juta bang. Gua nggak nyampe. 8 juta dibilang, anjing, untung gua kagak jadi bayar. Kalau gitu mah pusing juga 8 juta. Untung Bang Awe. Untung Bang Awe. Makan aja emang seneng makan, Gen. Gue seneng makan. Terus kan kadang-kadang gue yang ngajak makan sini aja, kan gue nggak enak dong. Masa Iya, kita yang takutnya ngajak. lu nggak suka makanan apaan nih gitu, kayak tai gitu. Kalaupun siapa tahu yang diajak nggak suka minimal dibayarin. Iya. Oh ya udah deh nggak apa-apa deh kayak tai, mending gue bayar gitu. Tapi itu bener enak bang kalau teppanyaki itu. Iya, iya. Ayo Itu lanjut. ntar itu berapa bang sebenarnya? Mahal apa murah sih? Gue juga pengen makan nih. Gue pengen ngajak istri gue, tapi gue tahu harganya dari si Marcel. Dari mikir-mikir gue ini. Gua cek ya harganya ya. Apa namanya? Sama lu makan di Kintan sama itu. Oh, pengen ya satu orang iya, ya? sama itu. Tapi itu yang masak di depan kita kan? Iya. Iya. Karena tuh. Itu kan sama anak-anak Yang mahal miskin. lagi ada, yang mahal lagi di Hotel Indonesia. Mulia? Oh bukan. Bukan. Eh, Hyatt di Hyatt. Hyatt apa tuh? All you can eat gitu. Sama kayak gitu teppanyaki. Oh, teppanyaki ada Tapi di juga. hotel. Oh. Boleh tuh, gue juga pengen gue sama istri. Soalnya Iya tuh enak lah. banget. Itu kan seafood gitu kan, Bang? Ada seafood, ada seafoodnya. daging. Yang putih itu tuh yang enak banget. Apa sih namanya itu? Apa namanya? Yang putih yang kayak kenyal-kenyal gitu, Perban. Bang. Cumi. Emang itu cumi? Dah, putih kenyal cumi. Bukan, apa sih? Pokoknya Oyster. kayak oyster ya? Bukan oyster. Oh ini. Ada tuh mochi. yang kita nambah. Apa ya? Kerang tuh? Bukan kerang. Apa? Kayak iya isi kerang. Iya, apa bet? Kerang bet? Bahasa Inggris bet? Oyster? Bukan kerang nih. Coba sini, Pak. Apa? Nggak usah. Iya. Oh, gue lupa Apa ya. itu pokoknya tuh? Itu gue, wah ini enak banget ini gue bilang. Gue cari dulu apa jangan nih? Gak usah emang, ntar aja, gampang lah. Cakep. Gue pengen ngomong tuh, sama istri gue kan gue ceritain, yang aku habis makan nih, sini enak banget nih, ntar kapan-kapan kita makan sini ya, sebelum bayar. 200 ribuan ada Bang ya? Apa lebih Bang? Nggak tahu gua. Apa namanya? Itu dia Maison, kan Maison. ada paket-paketnya gitu. Maison. ada yang Tapi kan dia 200. bukan all you can eat gitu, cuma Bukan. menu semua Ya, Terus kita kan satu-satu. private room bang itu bang, kan Iya. kita private nggak Marcel, yang- kan dari Marcel yang minta tuh. Oh Marcel yang minta. Iya, kan dari Marcel butuh. Marcel yang minta. Terus bang Awe yang bayar. Enggak sama aja tapi sama aja itu nggak ngaruh. Oh itu minimal order aja Bang, ya. Gua harus private room nih. Itu yang nggak mau. Harusnya dia yang bayar. Enggak, dia juga mau bayarin, dia tuh mau bayarin juga. Tapi nggak ngaruh itu, sama aja. Oh, sama aja. Tapi berarti duit lu banyak ya? Ya gitu-gitu aja, Bu, biasa aja. Apa karena pengeluarannya masih sedikit? Ya mungkin itu. Kan gua Nggak belum- sedikit lah.
Yang Traktir orang gitu. Enggak, makanya dia bisa Kan gue belum berkeluarga, gitu. iya lu sih, kan udah betul punya sih. anak. Kalau gitu kan traktir istri ya soalnya udah Iya. setiap hari traktir istri, traktir mertua. Lu siapa gitu? Apa? Siapa Siapa lagi? mertua? Setiap hari Bang. Siapa lagi? Seumur hidup ya. Sama Seumur hidup itu kewajiban. Enggak mertua, maksud gua kalau istri iya mertua. Kan bareng kan kalau gua bareng sama mertua. Ya bukan Walaupun traktir itu mah ngasih makan. Iya, iya kan Kalau traktir. traktir Kan rendang di rumah dan mertua orek itu walaupun beda menurut tiap hari. Ya Allah sedih banget. Regen lagi makan rendang, maknya ngeliat menantu saya makan rendang. Sambil nangis. Tapi gue kalau ngelihat Awe kayak bukan orang seumuran lu, we, bener. Kayak orang seumuran siapa? Kayak orang seumuran Haji. Enggak, gua tahu dah. Sama. Pokoknya lu lebih tua dari gua gitu. Cuman kayak dia yang masih gayanya Kita sama tahu. Ah, enggak lah. Enggak beda bang. Beda bang. Beda. Lu tahun berapa? Apa? Lahir. 85. 85. Jauh. Beda 5 tahun Bang kita. Beda 6 tahun. Siapa lu? Iya. 91. Kita sama semua. Kita bertiga. Oh, iya. Sio kambing. Emang 11 itu kambing. Kambing. Tergantung bulan. Lu bulan apa? Gua November. Enggak. Sio mau setiap tahun. Bukan bulan, tahun. Iya, tapi ada yang misalnya bulan akhir tuh udah pindah gitu, Bang. Misalnya 91 akhir atau 91 Januari awal. Februari awal tuh biasanya bukan karena kan dia ikutin Imlek kan. Iya. Imlek kan Kalau di kita Maret. kambing cocok Gua sama sio kebo apa? rumput. Gua kalau nggak salah 85 tuh kebo. Oh, sama cocok sama sio rumput. Gak ada sio rumput. Hewan. Gak ada sio rumput. Iya. Sior rumput sintetis. Iya udah terlalu nih. 85 bedanya 6 tahun itu. Beda 6 tahun. Kayak sama. Gua sama Ari Kriting sama Ari Kriting. Oh. Hari itu bukan 40 ya? 19 lu. Umurnya 40 Bang Hari Sama Kritik. sama Dodit, nama Dodit sama 85. Tapi lu kayak maksudnya main sama kan di komunitas tuh ada yang 2000-an aja ada we anak Iya, tahun iya, 2000. betul. Maksudnya ya udah main aja gitu sama gitu lu. Nggak tua-tua banget karena gaya kali ya. Karena Fashion juga referensi. kaos band, Kamu juga lu sama sepatu juga putih. Apa sih ini orang ya? Ini sepatu putih mah nggak masalah sih kalau kata gue ya. Ya kayak enak pas skip aja gitu. Ini 91 tapi lihat tuh, udah kerok. Dalam kongkol dipakai. Kayak orang jempolnya gede weh. Kelihatannya nih ya kayak kalau kita nebak-nebak, ini orang kayak jempolnya gede. Dah kalau orang pakai sandal krok, nggak taunya kelingkingnya. Kayak mungkin karena soalnya lu juga sama gayanya mah. Mungkin karena lu punya keluarga, punya anak, jadi kan ada yang dipikirin. Gua nggak ada pikiran. Tapi bener deh Bang, gue ngeliat lu kayaknya lu santai banget deh. Lu tuh sekarang gimana sih Bang? Apa maksudnya kayak, gue liat nih ya, lu ke Jogja, ya udah tinggal berangkat ke Jogja. Kalau misalkan kayak... Lu juga begitu. Kemarin ke Jogja lu tinggal ke Jogja. Kalau gue kan Banyak yang dipikirin, banyak yang Bang. dipikirin. Orang kita Kayaknya mau ke Bandung aja tuh kayak mikirin kalau lu tuh apa, kayak misalnya mikirin anak-anak apa. nih, kita kapan-kapan ke Jogja yuk. Ayo kapan? Gue ikut dong. Kayak lu tuh bisa tuh Langsung. gitu tuh. Ya itu karena Ke puncak gitu. Lu juga waktu belum keluarga begitu kan? Ya kadang sih, ya kadang. Cuman kita sebelum berkeluarga mah gak ada duitnya bang. Iya benar. Iya, gua. Belum ada duitnya. duitnya, ya. Kalau lu tuh kayaknya bisa terus gitu tuh Bang. Kerja juga kayaknya bisa milih Santai gitu, gitu. nggak mau yang terlalu ribet. Gak tahu deh kalau itu. Kalau menurut gua sih karena emang belum berkeluarga aja. Jadi kayak kalau hayu ya hayu gitu. Nggak ada yang dipikirin. Nggak, wah ntar anak gua gimana, istri gua gimana, nggak begitu. Paling itu doang sih kayaknya. Kalau duit mah ya secukupnya aja sih Gen. Nggak berlebihan gimana. Oh, tapi lu kerjaan sekarang stand up masih ngambil Bang, stand up. Masih. Lebih banyak apa? Stand up, nulis. Podcast ya. Podcast. Podcast iya. Paling banyak podcast. Oh, soalnya kan Bang Awe ada podcast seminggu, ada Ya. podcast Berisik. noise, Ya, berisik. terus dengan segala macam ininya apa namanya Turunannya ya? Iya, kegiatannya lah ntar Kegiatannya, ngomong. live podcast. Ya, jadi kayak nge-MC gitu sih. Oh, ada MC juga Bang Awe masih sering. Oh. Kita punya podcast nggak pernah MC ya? Di Kompas Iya, doang. kemahalan lu. Enggak, di Kompas doang Bang. Enggak lu kemahalan. Iya, kemahalan tau. Lu berapa we? Kalau kita kemahalan, biar tahu nih. Jadi kita Nggak terlalu jauh Bang. Iya, biar kita juga Ada juga pengen. jobnya we. Kalau stand up paling ya ada corporate sekali-kali, tapi nggak yang sering itu juga lah. Tapi nulis rajin masih Bang.
Nulis apa nih? Materi? Iya, nulis materi. Sekenanya sih kan. Oh. Nggak yang sampai jadi gitu. Ini sih butuh ini juga ya. Nggak ada acara-acara ini lagi sekarang gitu. Acara apa? Maksudnya acara reguler. Kayak Super, Metro dulu ya. Dulu kan jadi sekarang saya kan nulis premis doang, premis di handphone. Udah. Tinggalin. Iya, benar. Kalau mau Tapi lu masih produktif kayak bikin show, bikin tour gitu. sebenarnya nggak seproduktif itu tahu. Gue juga nggak ngerti dah. Kayaknya emang gue tuh orang yang tidak punya ambisi gue tuh. Gue kagak punya keinginan, udah aja begitu ngalir aja. Tapi tahu dah. Mungkin kayak beruntung aja kali ya. Jadi ada yang ngajak ini, ada yang ngajak itu gitu. Dulu dia pernah bilang tuh, kayaknya gue nggak bisa kaya banget dah. Soalnya gue nggak pernah susah banget. Dia pernah ngomong gitu. Emang gede-gedean sih. Masa ada orang nggak pernah susah banget, jadi nggak bisa kaya banget? Iya, bisa kaya banget bisa. Kan biasanya kaya banget tuh udah cerita susahnya. Menurut gue gitu. Kenapa lo bisa ngomong gitu? Orang yang bisa kaya banget nih, itu pasti dia pernah susah banget gitu. Makanya gue bilang, Marcel ini kaya banget antara gitu. Karena dulu hidupnya susah banget. Iya. Karena mungkin ada motivasi kali ya. Ada motivasi. Oh. Gue tuh hidup gitu-gitu aja kayak. Jadi kayaknya gue segini-gini aja. Lo pernah susah gak? Yang biasa aja gue juga. Nah, Berarti lu nggak bisa kaya banget. ya, kalau mau lu kaya banget lu sekarang belangsak ya. Ya buat apa ya, nggak usah. Ya nggak usah kan. Apa? Ya gue juga nggak pengen yang Lu kasih kaya. semua harta lu ke orang. Lu mulai dari nol dah, bro. Mulai dari nol coba. Coba deh. Ngapain? Lu hapus itu lu Buat anak gue berarti ya, buat anak gue ya. Biar anak gue gedenya nanti. Lu tinggal semuanya sekarang nih, lu ke Kuala Lumpur gitu. Lu ganti nama gitu. Ya itu mah namanya menghilangkan diri. Raja Gopal. Nama lu jadi Raja Gopal. Udah ada Bang Raja Gopal mah pelatih. Dia udah ada. Raja Monyet? Ada nggak Raja Monyet? Raja Monyet. Zaman dulu tuh ada tuh Raja Monyet. Daripada lu Raja Monyet zaman dulu tuh. Ada Raja Minyak dulu mah ya. Gitu-gitu aja gue mah, beneran dah. Tapi lu emang maksudnya nggak susah-susah banget tuh gimana Bang? Emang kenapa dulu waktu dulunya? Normal aja, Gen. Kayak hidup tuh ya normal aja. Ya walaupun nggak Bapak, banyak Ibu. tapi makan memakan. Bener ya, orang susah-susah banget tuh kayak gimana? Contoh. Marcel tuh susah-susah banget. Marcel ya. Ya kan tuh pernah ngobrol kan sama dia kayak zaman dulunya kayak apa. Gitulah hidupnya tuh wah susah. Raffi juga nggak pernah susah-susah banget kan? Susah tapi ada perjuangan. Makanya dia gitu-gitu aja kan. Dia tulang punggung. Gitu-gitu aja kaya. Kayak gitu-gitu aja kaya. Ya makanya dia kayak aja. Ya, Tapi perjuangannya juga gila dia. Nggak kayak Dia perjuangannya nggak ada, kayak Elon cuma- Musk gitu. Cuman dia kan nggak pernah miskin-miskin banget juga lah. Itu Iya. kan gue asal ngomong aja. Gue tuh sering asal ngomong. Soalnya gue jadi kepikiran Bang. Gara-gara omongan lu, gue juga nggak pernah lagi susah-susah banget. Iya, gue juga biasa aja dari Tapi kecil. gue Kayak bisa susah buat apa nih kalau misalkan nggak bisa kaya-kaya banget? Gue jadi kepikiran kan. Tapi kan susah banget itu kayak ada di mindset doang. Kalau kita enjoy tetap Benar. nggak jadi susah. Karena sebenarnya kalau kita lihat, kayaknya itu fase hidup gue susah dah. Perjalanan. Cuman gue ngejalaninnya masa Happy-happy aja. happy Iya. jadi nggak ngerasa Keren. itu kesulitan. Keren. Anjing lu. Keren. Kita aja. Nggak perlu mas ya. Nggak perlu mas ya. Nggak perlu mas ya. Biar kita kalau mau apresiasi. Apresiasi kita. Tapi gue pernah curhat sama Rispo gue. Curhat apaan, Bang? Ya kita curhat-curhatan ya, Boy. Sudah. Zaman Jogja, Ke Bandung ya. iya ke Bandung. Gimana curhat Awal apaan? gua ketemu Awe pernah. Gimana? Gak awal dong. Enggak, gua awal pertama ketemu lu juga Bandung, we. Naik mobil di inget nggak Sun berapa? Itu bukan pertama, Yang lu Po. Kita udah ketemu, Po. Iya, maksudnya satu mobil bareng deh. Iya. Turun pinggir tol lu turun. Yang akrab lah maksudnya ketemu ngobrol banyak. Masih Kiki Bisul. Panggilannya. Oh, Bateri Bisul. Apa Kiki Bisul? Iya. Kiki Bisul. Lama banget tuh berarti ya? Bulan apa ya itu? Desember. 12 itu 2012. Tahunnya sih. Tahunnya Hari apa ya? Kalau mau hari apa ya? Itu ya. Desember 2011 kalau nggak salah. Karena Sun Bandung. Ya kan nonton Sun Bandung kan, mobil sama dia. Terus Dia turun di pinggir Gua tol. belum lucu-lucu nih gue, Po. Gitu. Gue gitu ya, Po ya. Dia juga sama. Sama gue juga. Gue juga open mic. Sama gue juga open mic ya. Gimana ya biar lucu apa gitu. Apa emang juga dulu. Masa sempet gitu sih? Nah, dia juga dulu rajin kemana-mana kan lucu. Lu nggak ngalamin fase kayak komik-komik sekarang nih, rajin open mic kemana-mana gitu? Iyalah. Nulis. Iya, gitu. cuman nggak sejauh itu sih gue. Gue paling Bekasi, Jakut,
Kadang-kadang Bogor. Jakpus. Gua Anglekir. Tapi itu udah sini-sini, Po. Pokoknya itu tiga itu aja. Baru pas udah lumayan bisa lah, baru ke Depok gitu-gitu. Gue Senin sampai Jumat nggak pernah gue. Open mic terus. Ada setahun Senin sampai Jumat. Sama gue juga dulu. Gue sampai apel Senin stand up Indo, Anglekir. Selasanya Depok. Selasa Jakpus. Rabu Depok biasanya dulu. Rabu Jakpus. Bete dulu gak ada Jakpus. Ada dong. Awal-awal White itu box baru- ada dong. Ya tapi nggak aktif yang rutinnya kan. Iya aktif. Belum lahir Jumat BTS Jumat Belum lahir, Jumat lu. Bekasi. Jumat BTS bareng sama Jakbar dulu. Iya, Jumat Kamis BTS. Bekasi. Tuh keliling mana-mana. Gue juga Kan dulu ada gitu, yang gue dulu. naik Vespa dulu. Gue Vespa yang ini, bareng sama Indra gue kemana-mana dulu. Primawan. Frimawan. Dulu kan inget banget, Senin tuh Jakpus. Yang Kok kalau ngulang lagi nih tadi apa? Aku udah bahas beda. Beda bisa gimana beda? Dia Senin Anglekir. Emang kan Senin? Senin Jakpus, gue Anglekir udah nggak ada. Masanya, Bang, Anglekir masanya. jarang. Lu kan ketemu gue di Anglekir. Iya, maksudnya udah jarang. Jakpus yang mana? Jakpus yang ini bang, yang di apa dulu? Yang ada di Pasar Baru ada sempet dulu. Kok Senin sih? Itu Senin. Jakarta. Selasa itu di Jakut. Jakut. Senin Rabu tuh Jakpus. Depok. Rabu Depok. Kamis bener. tuh ada Ciledug, Bekasi. kalau nggak Bekasi. Iya, Jumat tuh Jakbar. Malam Minggu tuh BTS. apa namanya? Ketawa. Ini. Jaksel. Sekarang. Jaksel, ya Kaskus. Iya dulu ada Kaskus kan. Gitu Win. dulu, gue inget tuh. Oh berarti itu zaman susah-susahnya gue. Vespa Mau gua beli dulu. ST takut gue dulu. Kenapa takut? Iya, Lu kan. mau duit berapa? Bawa duit pas. Ya berapa? Pas buat apa? Pas lu kalau ke dealer mobil bawa duit berapa? Pas, ya pas buat beli mobil. Banyak itu mah. Pasnya pas buat apa? Pas duit gue tuh ngepasnya tuh kayak zaman open mic di Comedy Cafe, gue beli minumnya di warung depan tuh ada tuh ada warung kecil. Beli aku situ sering. Di kafe mau mahal tapi. Iya itu. Yang di Kemang bang. Iya. Ramon ya, tempat Ramon ya. Iya. Seru banget dah. Sekali. Kalau Comedy Cafe sekali pernah. Perjuangan. Gua nggak pernah sih open mic situ. Tapi bukan pas lagi ada open mic, emang jadi ceritanya dulu kan nonton nih di Oh, video. iya. Terus ada Comedy Cafe nih. Datang tuh gua sama temen gua diajakin aja kita jalan-jalan ke Kemang, kita ke Comedy Cafe. Ke situ orang lagi nongkrong aja. Bang, teman saya mau open mic gitu, mau stand up ngelucu. gitu, mau ngelucu. Stand up gua di situ. Kagak jelas, kagak lucu bener dah. Orang gitu. Keren. Kenapa keren. tiba-tiba kok boleh? Boleh Emang dia dia setiap hari. dia ada panggung bebas gitu, lo mau karaoke boleh. Jadi disuruh gitu, nggak apa-apa. Gue mah ini belajar ke si diktat kitab suci. Nah, gue pertama kali jadi gini ya, waktu itu anak-anak tuh ada acara tuh dari Ernest di Ekobar di Kemang. Waktu itu Krisna Reva yang tampil, terus kayak karena Krisna, kita nonton Krisna, gue Ajis gitu-gitulah. Iya. Nonton di situ, kelar acara di situ, kita ke Comedy Cafe yuk gitu. Si Krisna kata mau open mic lagi. Tapi bukan hari open mic tuh, situ aja. Terus karena kosong, kita doang bercanda-bercanda, pada ini tukar-tukaran beat. Ayo nih, coba lu bawain beatnya sini, bawain beatnya Ajis, sama Ajis. Terus Ajis bawain beat siapa? Gitu. Terus ada satu, gue lupa siapa gitu bang. Terus dia gini, beatnya Awe yang mana ya? Gitu. Terus gue kayak ke tonjok itu tuh. Karena nggak ada yang Iya. Itu kayak tahun berapa bang? Padahal kan 94. ada mau Kelamaan lu juga baru 11 tahun itu kayaknya. Kayak baru 9 tahun ya. 2011. tapi lu materi apa yang inget apa? Tai gua. Gua yang pertama banget. Gua yang pertama Kalau banget gua, ini. yang paling gua dulu ya. Iya udah. Tadi lu nanya. Tapi dia udah duluan. Iya. Tapi dia udah duluan mau Terus lu nanya, kalau mau langsung aja nggak usah nanya. Ya Allah. Allahu Akbar. Apa materi awal yang paling lo ingat? Wing cengger. Materi Bekasi. Bekasi semua. Kalau gua ini, yang gua paling ingat materi Bang Awe itu orang beli TV. Oh. Iya. Berapa di TV? 10 juta. Buset, mahal banget. Dah gila lu ya? Iya, emang saya gila. Itu zaman dulu tuh enak ya. Iya, gitu aja tuh. Gitu masih bekerja. Iya, masih bekerja. Anak sekarang habis. Susah sekarang stand up, bener dah. Harus opini. Harus ada opini. Harus meta. Aduh, susah. Zaman dulu masih gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Kalau sekarang gitu gila. Iya. Wede. Kalau nggak waktu sekarang tuh suka. Wede. Gitu-gituin tuh open mic Jakbar tuh bang. Jadi kan gini, TV gue kan 14-in, gue Iya. ganti yang 21. Biar kalau nonton bulu tangkis, lapangan sebelah kelihatan. Tadi ya itu materi BTV tuh, gue inget banget itu.
Banyak tuh kasih gitu. Kasihan orang sekarang tau. Iya, kalau sekarang harus susah, lebih berat. Lebih berat ya. Kita kayaknya menang memulai lebih awal aja kayaknya ya. Cuma kita nggak ada yang ngajarin. Ya Kalau kan? gua mah ada bang, dulu gua. Maksudnya ada senior lah. Kita punya, ya ada Erwin. Siapa yang ngajarin lo? Kalau gua ya, mentor gua di stand up itu Erwin sama Robi Chang'e. Oh. Iya, mereka berdua kan suka Cina nongkrong dua-duanya tuh. ya? Dua-duanya Cina. Pantes Makanya kan- materi lu sipit ya. Sama materi yang sipil. Iya, gue belajar karena mereka berdua tuh storytellingnya bagus tuh. Kalau Erwin tuh jago tuh kayak meramu sebuah cerita jadi sebuah materi tuh. Nah kalau Robi Chang'e tuh enak naruh halfpan, celutukan-celutukannya tuh enak tuh. Gue belajar banyak tuh dari mereka. Berjasa itu ya buat lo ya. Buat Dua orang berjasa. itu ya. Kalau dia masih ada. Masih ada orangnya. Masih ada. Kalau dia udah nggak ada. Ya masih ada orangnya. Erwin masih ada. Masih sering konten sama Kang Dika nongol tiba-tiba. Erwin sama Robi. Iya. Nah kalau misalkan nih, kira-kira lo diajak ke Cina. Gimana? Mereka lo ajak nggak? Mereka juga belum tentu mau ke Cina. Gimana? Karena kan mereka bukan kampung halamannya. Mereka juga bingung bang kalau dia ke Cina. Erwin, apa gimana? Kalau lu diajak ke Cina, mereka lu ajak nggak? Tapi orang tuh emang gak bisa ditebak ya, yang mana yang serius, yang mana enggak gitu. Robi tuh waktu itu pernah, waktu Jakut nggak awal-awal sih, tapi pokoknya abis ada acara apa terus, bang sharing dong, yaudah sharing nih, ada Robi ikutan. Terus gue gini, siapa bawa-bawa Cina? Gue mikir, ini mah kayaknya gak bakal lama, terus lama dia. Jadi senior. Orang dia tuh setiap bang ya pakai kemeja kan, kemeja alisan yang polos gitu. Jadi kalau orang baru ngeliatnya, ini kayaknya mah orang belajar gitu. Dan Udah megang bir belum? Udah megang bir. Enggak, waktu itu enggak. Masih Belum kelihatan. Kalau sekarang akhirnya kayak menemukan jalannya nih, Ko Robi nih. Mereka berdua. Kalau lu Po, siapa yang ngajarin Po? Yang lu ingat? Iam. Oh iya. Terus? Iam itu yang ngenalin gue stand up, karena gue kan Keren. temenan dari SMP sama Iam. Nah, Mantep. itu Iam ngajarin dulu, terus dia orang yang pertama bikin komunitas kampus tuh. Asik. Gue udah kasih diktat apa segala gitu. Nice. Anjing banget anjir. Lagi disuruh cerita terus reaksinya gitu. Asik. Fabulous. Extremely fabulous. Nah, terus kan diajarin. Iya kan muridnya Ramon Papana banget kan. Iya, orang banget Oh dia. iya, pernah. Makanya dia di kampus bikin. Papa pernah manggil papa ya? Enggak, tapi itu kan lu pertama belajar. Tapi lu meletaknya tuh bukan di situ kan, Bu. Di Jogja sebenarnya. Yang kayak nih jadi Rispo nih gitu. Iya. Dulu masih Kiki Bisul. Iya terus ya gitulah materinya agak serius ya. Karena tahunya stand up itu set up, Hansen, karena yang belajar itu. Nah, terus kayak yang gua tonton gua dulu kayak gay apa, wah di otak gua tuh stand up harus rapi, keren, rapi. Iya, benar-benar. Wah, hancur nih. Nah, lu di Jogja Siapa yang bikin lu begitu? Ada Hibji. Ini ada Hibzi. Langsung aja Hibzi. Hibzi. Berarti Ibzi sangat Hibji kan orangnya aneh, dan ternyata gua pas tinggal sama dia, jadi ternyata gue lebih aneh, dia jadi mancingnya enak gitu, terus materi gue jadi ke bawah. ngadu aneh-anehan. Iya, jadi gue nyaman di Sering situ. gua kasih gitu nih Iya. bawa materi. Sama dia belajar buku branding. Jadi dia baca buku branding. Dia baca buku branding, praktekin ke gua. Baca buku branding. Lu harus gini nih, branding nih, gua baca buku. Di YouTube juga yang ngarahin. Diarahin branding lu harus masain gini. Ya lumayan tuh di situ. Berarti Ibzi sangat berjasa buat hidup lo. Kagak lah. Kalau Hibzi, kalau misalkan lu diajak ke Cina, Hibzi lu ajak nggak? Robi sama Erwin lo aja. Hibzi Terlalu jauh, nge-cross cerita. Kalau Bang Awe belajar dari siapa, Bang? Om Sam. Oh, Om saya. Ya, Paling Bang Arif Bidu. Oh iya, harus dihidup. Gue pernah nih, jadi kan gue stand up itu November. Terus pokoknya Februari 2012 itu ada stand up night 1 Bekasi. Suruh naik. Aduh. Terus gue masih nggak pede lah. Gitu, Yang di bioskop itu bukan juga? Betul, yang di bioskop itu. Nggak pede, terus
Disuruh sama waktu itu ada ininya kan, ada foundernya Bekasi, Bang Robert. Bang Robert ya. Gua sana ke rumah Ardi dulu. Gitu. Mau main doang ke rumahnya, main gua. Terus gua pikir kan, gua bilang, "Bang, emang nggak apa-apa ke Bang Robert nih. Nggak apa-apa lu bawain apa kek gitu." Bawain buah tangan lah gitu. Iya. Jadi pas mau sampai rumah perumahan Bang Harun, depan ada Alfamart tuh. Gue beli es krim buat anaknya, es krim makan segitu. Rokok 4 bungkus. Naik satria. Sama Coca-Cola. Terus Cepat baru. Anjing gue kayak bungkus. Rokok 4 bungkus sih banyak banget ya. Samsu lagi. gue nonton tuh Sunat, terus gue ingat Robert bilang, nih po anak-anak stand up nih awe nih kalau nggak diginiin nggak jadi nih, dia dikasih panggung mah lucu gitu. Lucu soalnya. Oh, lu nonton pecah Bang Awe. Pecah. Materi Bekasi semua. Belum itu. Belum materi Bekasi tuh. Belum materi Andika kangen band. Oh iya. Dari kotoran kuku. Jangan Bahaya itu ya. sekarang kalau ketemu orang gak enak. Iya, tapi kita dulu kan sering banget kecil-kecilan ya. Kotoran kuku kan. Jadi emaknya lagi di kobel ambil. Anjing lu mau inget sih, Bo? Lu inget. Itu stand up night zaman dulu tuh. Nih stand up night satu Bekasi tuh ya. Line up-nya tuh dari Bekasi Dodo Harahap, gua Ajis 2000. Bang Dodo dulu naik stand up night. Iya, stand up night. Terus gestarnya tuh Aco, Arif Didu, Semi, Ernest, Panji. Sun itu iya. Gak bakal bisa Sun sekarang. Ya nggak bisa karena emang harus di rolling, harus regenerasi, harus yang baru-baru lagi. Itu gila tuh dulu stand up night satu, gua liat buset deh, line-up-nya begitu. Ada yang Radit aja pernah Sun Pekanbaru. Radit. Iya benar. Ya Bang Adit pernah. Sesekali doang tuh dia. nggak Sampai mau. bingung anak Pekanbaru terus 1.000 Kok mau? apa Kok mau? tiketnya. Dia belum dulu belajar sama siapa stand up? Aku, Bang Beni lah. Bang Beni, Om Mimot. Bang Beni, Om Mimot Beni itu. lu ngajarin Dia. Kan aku waktu Suci 5 juga kan aku nulis dulu nih, iniin ke Bang Beni gimana. Baru ke Mukti. Nah, Mukti Belajar Mukti juga. Nah, bukan kalau Mukti itu udah belajar, habis itu Mukti yang aneh-anehin gitu. Beni. Wah, males. Kenapa sih kayak nggak mau banget ya? Nggak ngajarin dia. Padahal lu suka. Lu suka. Lu lomba kalah terus sama Najis. Beni kan. Iya. Di Jogja dia langganan menang juara Iya, bener, lomba juara. kan. Sampai dapat Banyak festival. Tapi juara 1, dia juara 2. tapi dia pernah dapat motor gitu. Iya. Nah, itu mah pas gua tampil pertama doang dia bisa. Kalau nggak mau gua terus yang menang. Gua kalau lomba-lomba sering menang. Sering Bang, juara 1. Wih, gantian lah sama Beni itu yang sama Bang Denny Nyamin dulu. Dia gua nggak ngalamin itu lomba. Gua juga nggak ngalamin. Di Jogja tuh Gua ngalamin. ada orang yang sampai hidup dari lomba sekarang. Gua itu. Dia dapat motor, dapat 5 juta. Dapat sejuta, 2 juta. 2015 dia kayaknya tuh 2013, 14, 15 tuh kenceng Bang lomba-lomba tuh. Gua ngalamin tuh. Dulu ada BI, ada Jokowi yang itu kan ikut tuh gua tuh. BKKBN ada BKKBN. 100 juta. BKKBN gua ikut tuh yang waktu di nasional. Gua kalah terus gua, tapi lomba-lomba nggak pernah. Tapi gua kalah tuh. Yang di itu pada ikut gak? Yang di PIM. Pacific Place? Pacific Plus Yang ada Pak Jokowi. Enggak, itu gua enggak Pak ikut. Jokowi itu masih gubernur. Masih gubernur, iya. Iya. Yang ada Gua Gesya, MC. ada Gesya. Betul, ada Gesya. Gua nge-MC sama Ajis. Terus Bilang apa tuh? lagi nunggu kan, nunggu Pak Jokowi nih. Udah kita si Ajis ngerokok dulu. Terus si itunya nyamperin. Pak, ayo mulai. Oh iya. Bentar, dikit lagi ya, saya ngerokok. Pas datang ke panggung, Pak Jokowi udah duduk. Ternyata dia nungguin kita. Masih gubernur ya. Untung masih gubernur ya. Baru nyampe tuh dari Kalau Solo. ditembak gua sama Pas Pampres. masih buat meja kotak-kotak. Iya. Itu yang mana Sigit kalau nggak salah tuh. Sigit. Sama ini, Sigit Bang. itu jagoan. Bukan Sigit Macan- sama ini ada. Indra Turner. Indra Primawan ikut di situ tuh lomba itu gue banget. Iya. Pokoknya nih Macan Festival zaman gua tuh Sigit, Indra Turner. Dulu Sigit itu materinya yang cakapan kamu, cantikan Iya, kamu. iya. Itu terus kalau Indra Turner tuh Benteng Takeshi itu udah nggak bisa dikalahin tuh. Lomba tuh pasti ger-ger mulu tuh. Sama Indra Primawan. Itu tuh gua mah nggak Macan pernah. Festival ya? Macan Festival. Kalau zaman gua Macan Festival tuh macan Itu mah Macan beneran. harimau sama kucing.
Itu mah emang nama-nama hewan, Bang. Itu mah emang nama-nama hewan. Tapi zaman kita emang belum banyak. Belum banyak. Zaman gua tuh banyak tuh. Kalau zaman lu nih, Bang. Dulu ada kayak sesi kombut kayak sekarang nggak sih? Maksudnya kombutnya itu seperti apa sih? Rutin malah kan sharing komik. Iya, lebih rutin. Apa kayak gua ada premis nih gitu ke. Tapi kalau Bekasi gue yang bikin. Nah, jadi misalnya open mic jam 8. Gue bilang, gue suka datang jam 6. Terus gue bilang di grup, gue udah datang jam 6. Kalau ada yang mau ngobrol, ya gitu lah, kombut gitu boleh gitu. Terus ntar ada yang datang, lu apa. Nah itu sebenarnya gue kayaknya gue harus begitu dah biar gue keasah terus gitu. Iya. Itu tuh, jadi gue nggak melulu bikin materi, tapi belajar dari bantuin orang sama nge-MC. Iya, betul. Dulu kan nggak kayak sekarang, MC open mic banyak kan sekarang 2. Iya, 2. Nah kalau dulu kan sendiri. Iya, betul. Dulu. Nah jadi gue kalau misalnya nge-MC nih, gue nge-MC nih. Terus nanti ada, oke Rigen, lu naik nih Gen. Lu lagi stand up, gue gimana caranya gue dapetin materi dari ini lu. Ntar pas lu naik, tadi Rigen ngomongin soal ini. gitu. Terus belajar kita bagaimana ngembangin ini, ngasah itu. Iya, itu tuh penting tuh itu, dulu juga. Jadi nggak selalu bikin materi gitu. Iya. Kadang juga kalau gue dulu waktu zaman di Jogja gue udah nulis apa nih materinya gitu. Ya udah pas gue nge-MC itu gue bawain gitu. Cuman ya gaya nge-MC gitu, gayanya nge-MC tetap. Iya. Tapi lu kenapa nggak pernah ini, We? Ikut-ikut suci gitu, kompetisi TV. Kompetisi dari kecil deh. Audisi gitu pernah nggak sih lu? Enggak, audisi TV nggak pernah. Emang nggak pernah ya? Kalau kompetisi kecil-kecil? Kompetisi gue street comedy. Street comedy ya. Street comedy 1. Tapi itu pun gue nggak tahu kok. Itu gue nggak tahu kalau itu lagi audisi. Jadi gue datang ke open mic Bekasi, taunya itu lagi audisi gitu. Terus kebetulan gue pecah tuh open mic ketiga gue. Jadi masuk deh semifinal. Di Marley itu di Energy Building SCBD. Waktu itu baru ketemu tuh Jui, Krisna Reva, gue baru ngeliat di situ. Boris kan di Bandung. Itu ntar ketemunya di FX, di IX. Terus si Fikri Rasta, gitu-gitulah. Anjir lucu-lucu banget orang. Itu gue ngebom 5 menitan ngebom. MC-nya Regi, gue inget banget. Terus Regi, gue turun, biasa lah diceng-cengin gitu. Makanya kalau misalkan sekarang gue ngeceng-cengin orang nggak lucu, gue tidak merasa bersalah. Iya. Karena dulu kita digituin dia. Biasa aja sih. Dulu kita nggak lucu juga diceng-cengin. Iya, gue juga dulu diceng-cengin. Parah banget lu. Lah sama gue dulu. 5 menit jangan banyak kali menit nggak lucu. Bikin mentalnya kuat kita ya. Iya, dulu ngerasain, gue juga dulu ngerasain. Di Jogja juga. Itu dijatuhin Bener-bener dijatuhin. Nah cuman kalau posisi kayak gua nih, gua ngerasa sekarang open mic itu jadi kayak apa ya, anak-anak baru tuh jadi nggak tahu beneran lucu apa nggak, kadang ketawain aja ya gara-gara kadang-kadang ini gitu. udah seni begitu. Iya. Beneran works nggak materi Kita ya? Iya bener. Iya, jadi bingung. Terus gini, sekarang tuh gue sih ngerasain ya, gue tahu rasanya. Kayaknya mereka itu kalau ke kita open mic nih, kita nggak lucu, mereka yang malu gitu. Anjing nggak lucu lagi gimana? Mereka bingung. Iya, ketika kita nggak lucu tuh mereka bukannya nggak tahu, mereka bingung. Aduh gimana nih kita? Kita harus lucu lagi nih gimana? Angkatan kita ada yang nggak lucu, seneng bener. Iya. Di backstage malah ketawa segala macam. Buat kita komik nggak lucu. Sama sekarang tuh yang kacau roadman kalau dari komik, Bang. Jadi kalau misalnya kita ngejob nih, terus kita ngejob kurang nih. Nah, roadman suka ngomongin, Bang. Anjing lu bener dong roadman tuh. Kayak wahuy gitu-gitu tuh, suka banget. Bos gua sih pecah, bos lu kurang gitu. Iya, emang bos lu main kurang ya stand up ya. Gitu-gitu dibilang. Kenapa jadi kebanggaan dia? Iya, kenapa jadi kayak begitu ya? Karena misi dia kan ya udah nganterin gitu, nyaman gitu. Nggak usah sampai ngomongin. Kita udah menutupi itu dengan nggak repost yang kurang gitu kan. Kita udah repost yang milih repost ya. Iya, repost yang milih yang keren banget, lucu banget Bang yang gitu-gitu. Roadman kayak tai sekarang. Tapi tadi pertanyaan kalau kenapa nggak ikut yang kompetisi itu, awalnya tuh kan yang pertama emang gue nggak tahu kan, itu kan gue belum stand up. Nah yang kedua itu kayaknya gue sempet ragu gitu, kayak mau ikut nggak ya gitu. Terus nggak usah deh, gue belum tahu tuh. Nah setelah ngelihat yang kedua, gue sadar kayaknya gue enggak deh gitu. Kayaknya gue enggak, karena ngeliat Suci itu. Nggak Suci, yang Suci kedua tuh kan gue nontonin tuh. Kayaknya gue yang pas ketiga tuh kayaknya enggak deh, karena gue malasnya dinilai-nilai, dibanding-bandingin gitu. Karena bukannya gue anti kompetisi ya, maksud gue karena yang lahir dari kompetisi banyak, lu juga naik karena kompetisi, jadi alhamdulillah. Anak-anak ya banyak yang keangkat juga, tapi kayak kalau misalnya gue ikut nih, terus ada anak baru, misalkan gue naik, gue sekarang ikut, terus Jonek ikutan gitu ya, terus gue
minggu ke-8 keluar, Jonek minggu kan kesana kayak Jonek lebih lucu dari gua. Gue dikalahin sama ini, iya. Gua nggak bisa terima tuh. Gua sih tidak bisa terima. Jonek gue yang ajarin gitu kan. Jonek masuk komunitas, gue yang sambut gitu kan. Viko kan di bawah gua. Iya. Bener gak? Suci 3 kan? Iya. Terus kan Suci 3 Viko belum anjing gitu kan. Dan sama gua pas itu untung gue gak ikut, kalau gue ikut anjing gue di bawah Viko banget gitu. Tapi Viko pernah di bawah gue gitu, gue ada gitu-gitunya terus kayaknya nggak bisa nerima. Gue tahu bisa nilai diri gue sendiri. Oh gue kurangnya ini. Tapi kalau diomongin juri, kayaknya gue nggak terima gitu. Tapi komik yang tanpa kompetisi naik banget zaman dulu itu McDani sebenarnya. Iya. Pas dipakai di Metro gitu. Dia entertain banget McDani itu soal itu. Emang MC juga kan kalau Kang Dani kan. Dan dia emang udah kan jam terbangnya udah tinggi sendiri. Dia kan di Bandung penyiar, MC gitu-gitu. Gue punya grup lawak juga masalah dulu zaman. Bagito apa? Bukan McDani. Tapi Bang Awen nih, gue tuh penasaran. Kalau menurut lu nih, dulu kan udah lama banget nih di stand up nih. Ada nggak sih komik lama yang lu menyayangkan banget dia harus nggak lanjut stand up atau udah nggak pernah kelihatan lagi deh? Krisna Reva. Ruang tamu bagus banget tuh. Ruang tamu bagus banget itu. Krisna Reva dan kayaknya emang udah Diga Badia lu tau gak sih Diga Badia? Dia tahu lah kan teman dekat juga dulu. Bang Rian nggak Bang Rian? Bang Rian masih stand up sih ya kadang ya. Tapi kayaknya ya kalau ngelihat sekarang kan dia mendekat ke dunia animasi. Anak kecil kan kayaknya akan sedikit merubah tuh. Kayaknya ya menurut gue ya. Soalnya dia dari tata cara dia ngomong juga kayaknya udah berubah karena dia tahu gue mau ke dunia anak kecil nih kayaknya dari gitu ya. Dari tweetnya juga. Jadi mungkin kalau stand up mungkin beda kali, gue nggak tahu juga sih. Jadi cadel kali ya kalau. Jadi anyun. Masa Rian cadel. Rian di cadel. Kalau yang senior Bang Arif Didu. Iya kemarin gua kan ketemu gue tiap ketemu Bang, ayo lu Bang, gue bisa bantuin apa? Gue bilang gitu, gue pengen lu stand up lagi, show lagi gitu. Maksudnya kan sekarang show kan nggak harus yang gede-gede banget. Iya, gitu pengen aja balik. Karena sebenarnya menurut gua ngaruh ke kitanya juga. Gue ada penurunan minat ke open mic kadang-kadang karena gue ngerasa pas ke open mic tuh gue sendirian. Nggak ada teman-teman seangkatan. Iya. Betul. Siapa? Iya sih, dia juga kalau lagi open mic tuh sendirian doang. Jadi kita kayak sendirian gitu. Nggak ada yang berani ngasih masukan. Kalau junior tuh nggak ada yang, Bang tadi enaknya diginiin tuh. Nggak ada tuh. Tapi kalau teman tuh kayak, Jen lu materi itu diginiin aja tuh enak tuh. Gitu. Ya emang kalau ada junior yang ngasih gitu lu terima? Ya, lihat dulu. Apa sih lu? Paling apa sih lu? Tapi kalau kayak Regen Bang Combo tuh masih kayak sama Wahoo, Manga gitu. Mau kalau gue masih itu kan emang temen-temen juga sih. Semua juga begitu sama. Tapi intinya gitulah. Nah, dan jadi gue paham tuh kenapa kayak Bang Lukman, Bang Arif, Bang Ence itu akhirnya dia males open mic. Iya, karena mungkin dia awareness-nya udah nggak ada. Gua aja ke Bekasi udah nih siapa ya gitu, gimana dia? Kayaknya kita harus bikin open mic yang emang buat itu dah komik-komik senior gitu udah lagi dah kayak dulu di Hang Lekir. Yang baru-baru jangan masuk. Iya yang baru-baru lihat dulu di data dirinya pernah di mana gitu lomba mana. Tapi boleh sih itu boleh. Iya bikin. Nggak, tapi gue takutnya kita bikin gitu ya. Terus gak ada yang datang karena sibuk. Kosong. Bang Arif mah datang. Loh kok parah sih? Ya Bang Arif mah datang. Bang Arif maksudnya Bang Arif tuh seneng ketemu sama kita, masih seneng dia. Orang waktu itu gua ketemu acara ngobrol lama sama dia tadi. Dia seneng, dia pengen ngobrol itu. Sampai kesini kan kemarin. Nyamperin kesini juga. Sebenarnya dia kalau ada temen anak-anak nongkrong dia pengen nyamperin gitu. Makanya butuh kayak Hang Lekir bener. Di Hang Lekir tuh ya ada open mic stand up Indo udah. Iya, jadi orang mau yang baru-baru, wah anjir jadi males juga daftar gitu. Iya, bener. Nih biar lu lihat nih bintang-bintangnya nih stand up. Biar anak-anak baru lihat. Hang Lekir tuh anjing dulu misalkan gue nggak datang aja nggak mau naik gitu ya. Terus siapa naik pecah? Mana sendiri? Anjing gue apa ya? Gue ada apa ya? Gue langsung mikir gitu. Ada apa ya? Kemarin apa ya? Premisnya apa ya? Mau naik mau 2-3 menit kayak mana? Karena
panas ngeliat yang pada pecah nih gitu. Gua ngalamin jadi komik Biar dilihat baru. senior gua Komik dulu. baru yang dilihat senior pecah gua. Langsung diajak main werewolf malamnya. Sama diajak main gultik. Main sama gue lu. Iya, gue main inget tuh main sama di gua. McD yang hari keriting sosok Iya, ini kan, iya. preman gitu kan. Iya, iya. Ingat banget itu gua gara-gara gua lumayan pecah lah di situ lah. Gua sama Irfan Karta tuh yang lumayan oke tuh di situ tuh. Oh, Pak Irfan. Pak Irfan kan meletaknya di situ tuh. Iya. Ingat banget gua. Siapa tuh komik? Gitu langsung pada ngomongin. Cuman gua pecah. Terus udah beberapa komik baru Pak Irfan Karta. Jadi orang ingetnya Pak Irfan. Guanya lupa gitu. Gue dulu di Yang Lekir pernah, gue tuh lagi nggak lucu gitu kan, nggak lucu tapi sering open mic, gue bawa buku Merdeka dalam Bercanda. Belum lucu tuh gue minta tanda tangan sama Panji, mau minta tulisannya ini, emang jago dia kalau gitu-gituin orang gitu. Your natural born comic po, lu terlahir jadi komik po. Waduh. Dia ngeliat gue di mana, gue inget-inget karuannya gitu. Berarti gue lucu. Terus gue mindset, dia jadi punya mindset. Gue nih komik. Jago emang Panji gitu. Jago dia. Sama lu juga jago kok. Lu juga jago gitu. Lu juga, nah sekarang Lu tuh terlahir jadi Panji, Po. enggak, yang kayak gitu-gitu, Bo. Lu harus, kan lu itu berpengaruh ke lu kan, nah lu lakuin ke junior, Po. Karena ternyata kan omongan-omongan kayak gitu pengaruh kan. Gue juga waktu open mic yang gue ketiga itu, yang gue pecah itu, si Rian tuh ngomong, bagus tuh tadi lu, keren gitu, lucu. Ya ingat ya, gue juga ya sih gue ada kayak gitu Nah, tuh. jadi kita harus begitu, lu ntar kalau ada ini tanda tangan. Gua terlahir jadi kuda gitu. Lu terlahir jadi kuda. Kalau terlahir jadi kuda, lu akan diinget tuh. Ya karena kita dapat bukunya, buku ternak muda. Tapi lu yang nulis. Lu yang nulis. Bukan. Mau minta tanda tangan apa? Makanya gue suka gitu beneran, gue suka manggil kadang-kadang. Lu keren lu gitu. Iya ngobrol aja, Iya, lu gua tadi juga gini-gini. kadang-kadang. Karena itu ternyata berbekas gitu. Ke kita juga berbekas kan. Gue ingat dulu waktu zaman pertama kali open mic, terus Om Imot yang bilang, Oh. mau bakal sukses nih jadi stand up katanya gitu. Oh, gitu? Iya, kamu ini kalau di luar negeri tuh apa physical komika gitu. Apa dah gitu. Apa tuh? Katanya toko sepatu, kopi Yang fisikal banget, yang geraknya banyak gitu. Act out banget gitu. Kalau gua Siapa Om kata Sob? Adele Colby. Pas kompetisi dia bilang tuh pas gua kombut pertama sama dia dengerin premis gua, dia bilang lu juara sih lu di kompetisi ini nih. Dia bilang gitu. Tapi dia suka gitu ke yang lain juga. Semua ternyata katanya sih juga semua gitu. Semua juga dibilang begitu. Bener ternyata gue juara 6, ada yang bilang begitu. Bener kata Adri gue juara 5 nih gitu. Dia sih ngomong juara tapi gue juara 6 kayaknya. Kalau lu ngomong kayak ini dong, kayak anak Jakbar tuh. Siapa? Yang itu. Ucok. Susah Udah sering gue ngomong. Gue udah sampai akhirnya gue ngomong kayaknya lu gak bakalan udah sama. Tetap dia lanjut. Tetap lanjut dia. Ya gara-gara gitu lu gak kasih positif. Apa? Lu bilangnya lu gak bakalan, coba lu. Gimana caranya gue ngomong begitu kalau gue denger materi dia cerita kerasukan Maya Sari Bakti. Gimana caranya gue bilang Tapi siapa Gen, tahu. lu enak, lu bayangin lu ketika memuji orang, suatu saat orang itu sukses, lu akan ikut happy. Bener, gue pernah nyemangatin. Coba lu pernah jatuhin dia, terus dia sukses. Iya, lu bakal. Gue selalu menyemangati. Gue bilang dah. menjatuh. Bilang nanti ya kalau ketemu lagi ya. Siapa? Ucok. Jangan Ucok dah, yang lain kalau mau. Ucok udah berat banget bener dah. Tolong Ucok. Ya Allah, kenapa harus Ucok sih? Tolong si Ucok. Kalau yang lain masih ada kesempatan. Ya Allah. Tapi lo open mic terakhir kapan, Bang? Open mic. Kapan ya? Nanti malam. Belum dong. Sebulan lalu kali. Lu mau show kan ini kan? Iya, mau show. Show apa tur sih ini, Bang? Tur pertama. Tur pertama. Iya, belum pernah gua Kalau tur. pidato presiden kan show aja kan. Show. Oh, kalau ini tur. Tur Namanya pertama. apa? Namanya What's in my age? Comedian Celik. Bukan. Itu Itu mah Rispo. Ada di kunci komedi. Saya. What's my age again? What's my age again? What's my age again? Karena di umur lu segini, kelakuan lu kayak nggak umur segini gitu. Ya, itu judul lagunya Blink, One-Eight itu. Lagunya itu bercerita tentang itu, orang yang nggak bisa dewasa gitu. Gimana lagunya, Pak? What's my age again? What's my age again? What's my age again? Gitu. Padahal masa Mirip banget. Emang gimana, Bang? Lu nggak tahu lagunya? Nggak tahu gua. Tak 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 tak. What's my again? Masa langsung tak. What's my age again?
What's my JJ? Lama gitu kan? Nah, lu mau bukan anak bling. Berapa kota bang nanti? 6 doang gua. Berapa kota? Lo banyak lo ya? Berapa kota sih? Kango yang nyuruh. Ternyata nggak begitu lah. Gua sebenarnya juga nggak terlalu pengen sebenarnya, cuman Nggak terlalu pengen apa? Maksudnya nggak pengen tour gitu. Lah, itu terus Ya, tapi belum pernah. Yaudah deh, nggak apa nyobain sekali Ah, iya. gitu. Nyobain sekali. Jadi 6 kota aja. Ada di Bali. Bandung dulu pertama, Bandung, Surabaya, Bali, Jogja, Purwokerto, Jakarta. Purwokerto ya, susah. Orang Purwokerto di mana ya? Ada tikam ini. Purwokerto. Banyakan curug daripada orang di sana. Juga nih, kota Banyak pertama kencur. gua lagi ya Allah, kota pertama gua. Bari kali suruh beli bari. Dia udah beli katanya. Bari udah beli? Udah beli dia. Gua nonton yang di Purwokerto ya hip aja gitu. Selalu ke Purwokerto. Iya. Tapi apa bang yang bikin lu akhirnya pengen tour, pengen stand up show gitu? Kalau show sih emang pengennya waktu itu Pak abis pidato presiden kan ya kan sebelum kita bikin show kan ada ketakutan sendiri kan gimana begitu udah bikin sekali ya udah tahu nih Iya caranya. tadinya pengen bikin terus kayak tiap tahun gitu atau enggak 2 tahun sekali lah paling ini terus kan pandemi kan lu 2019 2020 nya kan pandemi tuh udah terus ketahan dan gue males tuh kayak Panji kan ini ya Komo itu tetap akan ada gitu. Gua kalau jadi Panji udah gue batalin tuh. Dari kapan tahu udah batalin covid gitu. Dia ada kan kayak bisa. Dimasukin tour apa show-show lainnya dulu kan, balas di 18. Wah, dia kayak ini banget kalau gue enggak tuh kayak begitu sekarang udah oke nih. Ya udah, terus sempat mikir kayak apa akhir tahun ya. Cuman beberapa orang bilang kan tahun depan kan ini kan Milo kan. Takutnya tuh Desember gitu-gitu udah malah mulai milih presiden ya. Iya, udah mulai ribet ke sana. Iya, nanti orang malah milih presiden bukan nonton itu. Enggak perbandingan sih Dari gitu. ini TPS. Ya nggak berbanding nggak masalah sih bang itu bisa. Iya nggak masalah itu sehari paling kan. Sibuk kali bikin orang-orang. Kalau pada nonton kita nggak ada presiden. Itu gimana? Jangan sampai suruh gua membuat Indonesia tidak punya pemimpin. Jadi kacau kan. Ya udah tahunin aja bang bener bang. Keputusan yang tepat ya. Jadi tengah tahun ini gitu. Ini juga ini sih ada stand up fest juga ya kan. Iya. Lagi sekarang tuh lagi banyak banget kayak eventnya ketahan-tahan langsung semua di tahun ini ya kan. Betul. Iya. Semua laku lagi ya. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah Balikpapan kita juga laku sold Lu out. mau ini ya? GJLS yo Balikpapan udah sold out gitu. Ada orang abang Balikpapan 800 ribu. Lah bokap gua di Balikpapan. Oh iya. Udah meninggal. Oh itu mah di Balikpapan beneran. Iya. Kalau ini kita daerah bang maksudnya. Bukan ada 800 orang di Balikpapan bareng sama bokap lu. Pasti sempit di dalam. Gua belum berani tuh podcast gua ke luar kota. Kalau maksudnya yang jauh-jauh gitu ya. Kenapa? Takut aja kayak Pembahasan? Iya gitu. Kan tapi ke Bandung. Ya Bandung masih sama, culture-nya masih mirip-mirip ya. Kalau misalnya kayak Kalimantan gitu. Manado gitu. Iya. Kita rencana di Balikpapan mau 2 minggu dulu untuk mempelajari budaya Balikpapan, baru kita jadikan podcast. Kita juga karena naik pakai bahasa Balikpapan. Iya, naik kita udah mempelajari apa itu Balikpapan gitu. Kita juga karena dibiayain Pak Haji. Kalau enggak juga enggak. Tapi lucu ya sekarang ya. Kalau gara-gara podcast nih orang nonton orang ngobrol ya. Iya. Ya kalau dulu kan stand up nonton orang ngomong sendiri. Ini kita ngomong nih, nanti komen-komen seru banget gitu. Iya. Happy banget, parah, kocak abis. Ini. Yang episode ini bang. Emang ini direkam ini? Enggak kali. Iya dong. Tapi bang kenapa lu ngambil topiknya tentang what's my egg again? What's my egg again? Ribet ya. Ribet. Sebenarnya awalnya gini, bikin show apa ya? Judulnya sok keren lah gitu, yang pakai bahasa Inggris apa gitu. Terus kan daripada bikin-bikin judul lagu apa ya? Ya udah lagu band kesukaan gua kan. Lagu Blink apa aja? Gua isu satu. Nah ternyata gue nggak tuh, si What's My Age Again ini ternyata tentang orang yang nggak bisa dewasa itu kan, yang kayak masih belum dewasa lah. Wah ini nyangkut sama beberapa materi gua gitu. Jadi ini aja dah gitu. Berarti materinya udah ada premis-premisnya dulu gitu, terus baru lu nyari judulnya topiknya. Ada tentang kayak ya lu semua udah nikah, gua belum. Ya kan bahkan sampai junior udah pernah nikah. Ya gitu itu aja kan
jadi ini sendiri. Tadi itu cerita kayak mungkin hidup nggak ada beban gitu ya mungkin. Iya. Itu ya. Jadi terus kayak kemarin kan Arif Brata bikin Teta. Karena bapaknya meninggal. Terus Pras bikin ibunya meninggal. Iya. Nah, ini karena Tom DeLonge balik lagi ke Blink, nah itu makanya gue ngangkat lagu Blink. Karena Tom DeLonge balik lagi. Makanya banget lagu Blink. Dari mana Tom? Nah, itu jadi judul aja udah gak penting kan, kayak lu gak punya yang lain sama orang tua. Iya. Soalnya kebanting banget kan, sebelumnya pidato presiden gitu kan, kayak keren gitu kan, kayak berwibawa banget. Karena bukan itu masih kayak presiden stand up Indo dulu kan. Iya, terakhir itu kan penutupan kan. Iya. Masih. Terus sekarang What's My Age Again. Gitu jadi kayak susah ya bahasa Inggris ya. What's my age again? What's my age again? November Rain. Beda lagu, Mas. Kan keren tuh, lu punya show November Rain. Tapi lu berarti lu sesuka itu mau Blink ya? Makanya sampai jadi suka mas. Kalau gua suka Sheila on Seven, tur gua namanya Eros. Kan Judul lagu bukan personil. Goblok ya. Sepia, bisa Sepia, jab jadikan aku pacar. Bisa klasik untuk masa depan tuh. Bagus tuh. Bisa klasik untuk masa depan. Tunggu aku di Jakarta. Tapi show-nya di Bandung. Jadi lu gak nyampe-nyampe. Bilang, tunggu aku di Jakarta. Itu gue punya, lo bagus nih, special show Rispo. Kan Rispo live in Manado gitu. Tapi show-nya di mana gitu. Jadi iya. Nama show-nya itu. Live in Manado tapi lu show di Jakarta. Jadi menarik. Diain sama dia. Dia bulan depan ya jalannya. Ya Allah. Gimana gak chaos? Kalau kayak begini kelakuannya. Pak kita skes. Dimarahin orang begini. Tapi kita udah ngeliat Rispo gila udah, marah udah. Oh, kalau gua sering liat dia marah, Bang. Masa pas kapan? Sama istrinya dia. Dia gua mana? HP gua mana? Dia nggak pernah ngobrol, tapi tahu kalau Rispo marah dia anjing. Tapi gua nggak mau tetanggaan, gua bilang sama Komik. Kagak ada dia itu di mobil. Mana HP gitu, minta ambilin HP, dia nggak denger doang. Enggak, tongkol merah banget muka gua. Kan kita lagi mau jalan doang udah di mobil. HP gua mana? Kata gua. Kaget. Oh sering. Makanya nggak mau tetangga dia. Kagak sering banget. Itu udah di mobil sama dia lagi mau jalan bareng, apa gua ketinggalan. Kalau dia pernah marah lagi. Oh dia ini Bang. Istrinya yang marahin. Yang dimarahin. Istri yang marahin. Siapa tahu kamu gitu. Berapa hari yang lalu? Berapa hari yang lalu? Rahasia lah. Tetangga. Makanya tetangga. Itulah gue juga lu pakai deket sih. Jadi ketahuan gue kalau lagi kicep. Ada masalah nih di rumah harus tahu. Ya rumah lu nggak mau dibikin kafe, bikin coffee shop waktu itu. Apalagi untuk Gen. Lumayan dong. Tapi enak lah bu dapat materi. Apa ini? Banyak deh materinya buat komedian cilik. Istri semuanya. Keresahannya di situ. Tapi judulnya komedian cilik. Karena ada tentang gua ini juga, masa kecil ada gimana parenting si Nadine, tentang istri juga. Banyak kan istri. 90%. Ya ayah ikhlas lu harusnya kalau gitu. Iya. Namanya Ya udah Bang David. ayah ikhlas Hipsi version gitu harusnya. Jadi kebanyakan nih ngomongin turnya ini. Apa? Ini aja Awe belum tahu gua 6 kota mana aja. Udah tadi sebutin. Belum. Bengong Mas ya? Nah kan Purwokerto, terus Jogja, Bali, Bandung, Surabaya, Jakarta. Manado apa? Manado nggak tahu juga. Gua nanya. Nggak ada Manado. Itu. Bisa dibeli tiketnya kapan, Bang? Udah nyampe pre-sale sekarang. Presale 2. Ya, tapi yang Jakarta udah sold out pre-sale-nya. Keren. Tinggal yang 5 kota itu aja lah. Ada di loket.com. Kalau nggak linknya di Comika. Mulai dari berarti tanggal Apanya? mulai turnya.
Mulai jalan. Tanggal 10. 10 Juni. 10 Juni. Bandung Itu pertama. Bandung pertama. Bandung pertama. Habis itu ke Surabaya. Surabaya tanggal Saya lupa itu. Saya seminggu setelah kamu. Kamu tanggal berapa? Surabaya, Bali. Kamu sama lupa saya. juga. Dan ada bundling ya kalau nonton AW itu dapat. Ayo bang, gua minta tolong bang. Gua minta tolong bundling ke lu bang nih gua. Jadi agak tiket susah nih AW nonton. bisa nonton Ibzi, tiket Ibzi bisa nonton Bisa nonton AW. Nah gitu konsepnya. Ya bundling. Enggak, kalau gitu kita show bareng aja ya. Iya. Kayak Surabaya, Bali beda seminggu. Dia duluan. Surabaya sama Bali. Dia tanggal 10-11 kalau nggak salah. Lu udah laku berapa Surabaya Bali? Berapa ya? 300-an kayaknya Surabaya. Oh ya udah stop bang ini. Lu minta penonton AW. Gua aja minta penonton Dono. Lu bilang sama Dono. Bisa minta gitu gimana? Bisa. Ya lu jadiin dia apa? Dono gitu. kalau posting, Re dibeli coy nih. Langsung Iya. beli pasukan. Lu minta postingin sama Dono. Iya. Lu nggak akrab sih sama komika-komika. Lu nggak lewat Comedy Sunday gitu. Dia sih ntar gua lah mintaannya. Iya. Makasih bang Awe. Saran-saran aja ya. Doain lah. Doain ya, sukses. Ya. Turnya AW lancar semua. Terima kasih ya. Ada udah stretching. Enggak dia ada begini. Gua gedek ya. Kenapa dia pakai gesper Betawi gitu sih? Dia itu apa sih, Bu? Kok ada scratch-scratch gitu, Bu? Iya, gue tadinya kan kurus tuh pas baru lahir nih, sekarang dari Narkoba. Mau bunuh diri tapi Jangan setan ya. tahu lah gua. mau bunuh diri. Ya, orang mah ada aja kurang AW. Ya udah terima kasih buat Bang Awe. Semoga Thank you, lancar thank you, turnya thank you. What's My Age Again. Amin. Yang akan mulai tanggal 10 Juni. Final di Jakarta tanggal 22 Juli. 22 Juli. Oh, berarti bisa seminggu sekali itu Bang ya? Enggak. Jalannya? Enggak kok. Deket kan tapi kan Juli. Kan Juni, 10 Juni. Malah gue bolong-bolong kok. 10 Juni. Ya bolong karena 10 kan 0. Kalau nggak salah 22 Kasian. gue mulu ya anjing. 21 Juni kalau nggak salah. Habis itu awal Juli. Oh, Nah, terus 2 minggu baru ke Jakarta. Oke. Silakan MC Koir nyanyi lagu untuk What's My Age Again. What's my age again? Udah ada lagunya juga. Ngapain dibikin lagi? itu gue tahu ada lagu apa tuh kayaknya. Apa tuh ya? Fly me to the moon. Itu lagunya. Bukan itu bang. Dia juga ngasal Bang kayaknya mah. Bukan Frank Sinatra ya dia. AW punya ini lirik ini. High School in Jakarta. Agung Podomoro. Apa sih? Gimana? Iya, ketahu deh, we. High School in Jakarta. Susah jelasinnya, Po. Agung Podomoro ada. Ya ada. High School in Jakarta. Di High School in Jakarta ada liriknya Agung Podomoro. Itu. Oh iya. Oh iya. Baru tahu. Harus Ntar gue denger dah. Iya, langsung lah kita Terima kasih. Terima kasih Bang Awe, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di GJRS Show season kedua. Minggu depan kita langsung season 3 ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk beli GJLS merch ya. Iya. Dan beli tiketnya Bang Bang Awe, Awe What's juga. My Age Again, dan juga beli komedian cilik juga. Jangan lupa salah satu. Lo ada yang dijual? Ada yang dijual? Ini mau closing aja muter-muter. Iya. Thank you lagi kita aja. Iya. Enggak, Oke, apa kabar semua? Apa kabar semuanya? Jangan lupa beli yang dibutuhkan teman-teman. Kembali. Ya Allah. Kembali lagi. Udah, sampai ketemu